Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Dion DB Putra dalam program Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Tribuners, Anda bisa saksikan saat ini kita sedang berada di Bandara Internasional Lombok atau Bandara Zainuddin Abdul Majid, Bijam. Dan pada episode kali ini kita mendapat tamu yang sangat spesial, Tribuners, yaitu pimpinan tertinggi dari bandara ini, ya. Pengelola bandara itu General Manager Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Bapak Rahmat Adil Indrawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adil. Hari ini bagi Tribuners itu sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Kami membawa mereka langsung ke bandara. Ini di belakang ini nanti Pak Adil harus menjelaskan. Ini kita sedang di mana dan seperti apa. Dan Tribuners, inilah kesempatan yang baik sekali kita akan mendengarkan banyak cerita tentang Bijam, ya. Update terbaru dari orang nomor 1 di bandara ini. Pak Adil, bisa diceritakan ke Tribuners ini update terbaru tentang Bijam? Silakan. Baik, selamat sore Tribuners. Perkenalkan saya Adil, saya GM Bandara Internasional Lombok. Hari ini sungguh suatu kehormatan yang luar biasa buat kami untuk bisa melakukan podcast dengan tim dari Tribun Lombok. Pertama adalah bahwa kami hadir di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok ini dengan tujuan satu, yaitu bagaimana kami bisa membesarkan NTB terkhusus Pulau Lombok ini menjadi pulau yang go internasional dengan bandara dengan kelas internasional, dan itu sudah dibuktikan dengan beberapa upgrade peningkatan yang sudah dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun belakang kemarin. Yang mana Bandara Internasional Lombok ini memang pada saat pelaksanaan MotoGP maupun WSBK di tahun 2021 dan 2022 sudah dipersiapkan semua fasilitasnya guna mendukung perhelatan internasional itu. Dan sebagai bandara yang menjadi tuan rumah perhelatan internasional ini, tentunya kami juga harus melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Antara lain Pak, kita itu sudah melakukan pengembangan kapasitas terminal yang sebelumnya hanya mampu menampung 3,5 juta penumpang, saat ini sudah menjadi 7 juta penumpang. 2 kali lipat ya? 2 kali lipat, ya. Ini kemudian berikutnya yang cukup membanggakan kita yang ada di Bandara Internasional Lombok atau Lombok Tengah ini, bahwa bandara kita sudah mempunyai runway yang cukup panjang, yang mana runway kita ini mengalahkan panjang dan kekuatannya itu lebih dari runway yang ada di Bandara Internasional Ngurah Rai. Oh ya? Ya, yang mana Bandara Internasional Ngurah Rai kita tahu saat ini adalah salah satu bandara andalan Angkasa Pura I di Indonesia. Nah, ini kita sudah lebih panjang dan lebih kuat. Kalau sekarang kita sudah 3.300 meter, dan dengan runway yang panjang ini penumpang itu bisa melakukan direct flight dengan pesawat terbesar saat ini Garuda Indonesia dengan Boeing 777-300ER-nya itu bisa sampai dengan di London. Dan kita baru saja menjalankan perhelatan penerbangan haji Pak. Jadi penerbangan haji ini pesawat Garuda yang terbesar tersebut, Boeing 777-300ER, terbang direct dengan kapasitas terberat, ya, dengan kapasitas maksimum dari Tanah Au sampai dengan Tanah Suci di Masjidil Haram. Luar biasa. Nah, jadi berbagai peningkatan fasilitas itu kita sudah lakukan. Ini bukti bahwa kami sebagai BUMN yang berada di bandara, yang berada di Lombok ini berkomitmen mendukung peningkatan pariwisata maupun ekonomi terkhusus di Pulau Lombok maupun di NTB. Begitu Pak. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa Pak Adil, ya. Selama ini kan orang merasa bahwa Bali lah, ya Bali nama besar lah Bali. Ternyata dari sisi bandara saat ini runway-nya Lombok udah jauh lebih lebih panjang ketimbang Bali, dan pesawat terbesar itu terbang langsung dari Lombok langsung ke Tanah Suci saya kemarin. Jadi ini saya kira sesuatu Tribuners, ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian Pak Adil, dalam tahun 2022 ini kan dari amatan kami di teman-teman Tribun Lombok, kami punya wartawan yang khusus juga liputan selalu di sini, yaitu Mas Sinto. Itu
geliatnya sudah luar biasa ya Pak. Minimal mungkin sedikit update semester pertama 2022 ini seperti apa? Oke. Jadi memang secara overall bandara-bandara yang ada di AP1 maupun Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid ini peningkatan penumpang sudah terasa cukup signifikan. Yang biasanya kita di angka 8.000 per hari pada saat sebelum pandemi, sekarang itu kita sudah rata-rata di angka 5.000 sampai 6.000. Nah, ini sudah menjadi tanda yang cukup signifikan, khusus lagi apabila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2021 dan 2020. Itu luar biasa. Dampaknya sangat signifikan dan sekarang kita sudah mulai bergeliat. Ya, ini tanda bahwa perekonomian kita, pariwisata kita, dan pengunjung yang datang ke Pulau Lombok ini sudah semakin meningkat. Kira-kira seperti itu. Sekarang itu penerbangan operasional itu dari pagi sampai jam berapa? Pak, operasionalnya. Ini update terbaru juga Pak. Per tanggal 21 Agustus 2022 kemarin. Kita melakukan extension dari operational hour kita, jam operasional kita. Yang sebelumnya kita hanya dari jam 8 sampai jam 5 sore, sekarang kita sudah dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Nah, ini dengan harapan dukungan ini bisa menciptakan demand-demand yang baru, orang bisa terbang malam atau terbang pagi ke Lombok maupun keluar Lombok, sehingga bisa meningkatkan traffic yang ada di Pulau Lombok ini. Dan kurang lebih setelah jalan 2 minggu ini seperti apa Pak, setelah ada penerbangan sampai jam 8 malam itu? Nah, memang secara penambahan ini dilakukan secara bertahap Pak. Karena tentunya airlines dalam sisi melakukan penambahan rute, dia tetap memperhitungkan visibility atau profitabilitas daripada rute tersebut. Nah, ini sudah bertumbuh, tapi perlahan mudah-mudahan dalam waktu 1 atau 2 bulan ini bisa menjadi lebih banyak lagi. Pak Adil, geliat kehidupan Bandara Bizam kan tentu juga menggerakkan ekonomi ya. Jadi mungkin juga bisa disampaikan ke Tribuners kepada kami kira-kira bagaimana usaha-usaha yang ada di kawasan bandara ini dan sekitarnya yang berada di dalam AP1. Yang pertama adalah bahwa bandara ini suka tidak suka, mau tidak mau, ini menjadi epicentrum bagi suatu daerah dalam hal peningkatan perekonomian. Ya, mungkin kalau rekan-rekan dari Tribuners tahu 10 tahun yang lalu bagaimana kondisi yang ada di Lombok Tengah ini dibandingkan dengan sekarang, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Dan ini juga sudah diakuin oleh masyarakat yang ada di sekitar. Semua kades mengakui, kepala desa, bahwa adanya bandara ini sangat menciptakan perekonomian yang lebih baik. Kalau sebelumnya mereka bertani, sekarang sudah banyak kehidupan pekerjaan-pekerjaan baru yang diciptakan. Kemudian Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid ini kita melakukan prioritas Pak. Prioritas dalam hal kemarin pada saat dibuka dengan sampai sekarang, mostly pegawai yang ada di sini hampir sebagian besar itu penduduk lokal Pak. Waduh, luar biasa. Penduduk lokal itu kurang lebih angkanya kalau nggak salah itu sampai sekitar 60% Pak. Saya harus cek lagi angka detailnya, tapi itu sudah sangat banyak dan ini sudah kita lakukan sejak bandara ini dibuka sampai dengan sekarang. Nah, kemudian yang terbaru adalah kita, kalau mungkin di Tribuners tahu sebelumnya bagaimana bandara ini ramai dengan pedagang asongan, PKL dan lain-lain. Nah, ini memang menjadi PR yang juga kita harus selesaikan, tapi kami sudah lakukan Pak. Yang pertama, PKL yang tadinya liar, kita sudah siapkan tempat Pak. Kita siapkan tempat bagi mereka yang dipastikan bahwa penumpang dengan penumpang itu pasti akan melewati daerah itu. Sehingga yang bisa dipastikan bahwa penumpang-penumpang itu melewati daerah PKL itu sehingga mereka terlihat keluar produk-produk yang mereka jual. Kemudian mungkin sebelumnya pendekatannya yang kami lakukan saat ini agak sedikit berbeda Pak. Kami merangkul teman-teman yang ada di PKL itu, kami kasihkan pengertian, kami ajak berdiskusi, terus kemudian juga kami ajak dalam kegiatan-kegiatan kami. Seperti kemarin di 17 Agustus kita membuat yang namanya perlombaan warung terindah terbersih gitu kan? Dan mereka kita kasih hadiah gitu kan? Terus mereka juga kita libatkan dalam kegiatan lomba 17 Agustus dan mungkin bisa ditanyakan sendiri nanti kepada mereka bahwa ya mereka menyampaikan perhatiannya berbeda saat ini, luar biasa, perhatian sedikit berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya mungkin
mereka lebih dilihat bukan sebagai mitra. Kalau sekarang kita memperlakukan mereka sebagai mitra, tetapi namun demikian ya masih ada juga beberapa yang memang mencoba untuk melakukan hal-hal di luar ketentuan. Nah, terhadap mereka teman-teman yang sudah disosialisasikan, diajak dengan baik-baik, terus masih melakukan hal-hal yang belum ini, kita coba lakukan pendekatan lagi supaya mereka tetap masuk di gerai mereka, Pak. Ya, memang Pak Adil, saya itu betul memang udah pernah ke sini. Jadi saya sebelum yang terakhir kemarin 2021, saya datang itu 2016. Ya. Waktu itu memang terus terang memang beda dengan saat ini. Saya bisa katakan ya 2016 situasinya beda, dan saat ini sudah jauh lebih tertata ya. Teman-teman PKL ini sudah mereka lebih tertib, lebih ini, walaupun mereka beraktivitas tetapi mereka tidak mengganggu kenyamanan penumpang dan sebagainya. Ya, memang sudah beberapa kali, sudah kerap juga kami di Tribun Lombok itu memberitakan bahwa apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Adil dan jajaran di sini. Dan itu bagus sekali itu, melibatkan. Jadi pendekatannya adalah melibatkan mereka, jadi mereka merasa memiliki, Pak ya. Betul. Mereka merasa memiliki ya. Karena satu hal yang paling penting adalah, saya sampaikan kepada teman-teman itu bahwa saya ini mungkin 2 atau 3 tahun di sini. Ya. Tapi Bandara Internasional Lombok ini, kita sebutnya di Lombok kan Ina-Ina. Ina-Ina, ya. Ina-Ina itu bisa terus ada di sini gitu kan. Ya. Ina-Ina, anak-anak Ina-Ina harusnya nanti akan gantikan kami di sini. Ya. Membesarkan Bandara Internasional Lombok. Ya. Dan mereka ini bukan penjahat, Pak. Betul. Ya, mereka ini orang yang cari makan, cuman memang perlu ditata. Ya. Perlu dirapikan, perlu ditata. Jadi kita memperlakukan mereka adalah sebagai mitra, bukan sebagai musuh gitu kan. Betul, kalau mungkin kalau kriminal iya kita lakukan seperti itu. Tapi itu pun kita tetap lakukan pendekatan, juga kita sampaikan, dan kadang-kadang memang juga kita harus melakukan lebih tegas. Gitu kan. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang kami lakukan di Bandara Internasional Lombok. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih baik, Pak. Lebih baik, iya. Kemudian Adil, ini kita melihat ini, kita berada di ruangan ini nih, ini baru Pak ya ini, ini baru ya. Ini kemarin yang tadi Pak sampaikan itu betul. Bahwa pengembangan segala macam. Tapi rasanya belum dipakai nih Pak ya sekarang ini ya, karena penumpang masih belum terlalu banyak ya. Tapi ini. Jadi ini fasilitas yang terbaru ya, gedung perluasan barat kita menyebutnya. Memang spesifik disiapkan ketika kemarin kita mendukung perhelatan internasional. Pada saat momen-momen tertentu ini kita gunakan, Pak. Karena memang perlu diketahui dari 100% kita baru ada di 60-80% penumpang. Jadi artinya sebagai entitas bisnis kami juga memperhatikan dari sisi efektivitas dan efisiensi dari operasional. Nah, ini memang kita lakukan secara on off. Ketika itu dibutuhkan kita buka. Ketika itu masih kapasitasnya masih lowong, ya ini kita tidak buka gitu, Pak. Tapi kira-kira Mas Adil punya prediksi, ini kan udah melandai ini, udah makin membaik ini ya. Kira-kira sampai dengan akhir tahun ya, frekuensi penumpang ini seperti apa nih? Apalagi kita punya event. Pas di depan ini kan ada USBK dan kemudian akan nyambung dengan MotoGP ya. Nah, yang pasti pada saat USBK ini insya Allah akan naik. Ya. Kemudian secara overall kita selama tidak ada kebijakan yang baru dari pemerintah terkait pelarangan penerbangan dan lain-lain, insya Allah ini akan tumbuh terus, Pak. Tumbuh terus. Insya Allah akan tumbuh terus. Apalagi ada komitmen dari Pak Jokowi melalui Pak Erick Thohir ya di berita, bahwa harga tiket pesawat harus murah. Harus murah. Itu dia. Itu penting banget, Pak. Karena harga tiket mahal atau murah ini kami sangat terdampak, Pak. Bagi kami mungkin di luar melihat bahwa bandara itu menjadi salah satu faktor harga tiket mahal. Nah, ini penting harus dijelaskan ini. Padahal cost-nya bandara terhadap airlines itu mungkin hanya 5%, Pak. Oh, iya. Jadi ingat Tribuners cuma 5% ya, sangat kecil. Saya sendiri melakukan riset, Pak. Waktu saya ngambil tesis saya melakukan itu hanya 5%. Yang paling besar itu adalah salah satunya dari aftur dan leasing pesawat. Leasing pesawat, ya. Jadi lebih kepada pihak airline-nya, operasional airline-nya. Operasional airline dalam hal ini aftur. Kondisi saat ini bisa dikatakan bahwa dengan harga minyak yang sangat tinggi, itu yang menciptakan harga tiket pesawat ini luar biasa, Pak. Mungkin bukan hanya tiket pesawat ya, Pak ya. Kita hari-hari
kebutuhan apa namanya sembako, komoditas dan lain-lain dengan tiket dengan harga bensin, Pertalite, Pertamax yang naik itu semuanya juga berdampak, Pak. Nah, ini yang butuh. Tapi kita sudah dengar pernyataan Presiden langsung dan Pak Erick Thohir bahwa akan mensupport melalui Garuda. Mudah-mudahan ini bisa menggeliatkan perekonomian penerbangan kita lagi, Pak. Betul ya. Gitu. Itu saya kira harapan semua lah ya. Kalau harga tiketnya bisa lebih terjangkau ya. Itu mobilitas manusia dan barang juga akan jauh lebih ini. Betul. Ya. Mungkin ini kan depan ini kan event BSBK nih, kemudian akan nyambung dengan MotoGP, tidak lama lagi, Pak Adil. Apa mungkin semacam ada persiapan khusus untuk itu bercermin dari pengalaman tahun yang lalu? Itu seperti apa? Jadi persiapan kita dalam WSBK bercermin dari yang sebelumnya adalah memang semua ini harus dilakukan secara terintegrasi di seluruh sektor, terkoordinir dengan baik sehingga proses dari hulu ke hilir itu bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah pada saat MotoGP di bandara berjalan dengan lancar, tapi itu pun tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang ada di lapangan, Pak. Nah ini memang membutuhkan Dirijen untuk memastikan bahwa semua lini ini bisa berjalan dengan baik, gitu kan? Karena tidak mau semua saling berkontribusi satu sama lain, Pak. Yang paling teman-teman di Angkasa Pura ya, Bijam lah merasakan itu menjadi semacam apa namanya challenge lah ya, bukan tantang apa, tapi challenge yang paling ini tuh apa kira-kira? Pengalaman pada saat MotoGP ini adalah flight itu membludak cukup luar biasa. Dan kemudian nggak tidur ya? Nggak tidur, gitu kan? Dan kemudian flight yang datang itu hampir rata-rata flight VIP, Pak. Ya kan? VIP ini pastinya ekspektasinya diharapkan dilayani dengan VIP. Nah ini memenuhi ekspektasi semua stakeholder ini yang tantangannya luar biasa. Nah ini yang menjadi challenge. Nah harapannya ke depan kalau semua sudah terkoordinasi, semua insya Allah bisa berjalan dengan baik. Nah ini saya ingin Mas Adil harus berbagi dengan Tribuners ini tipsnya apa nih? Karena Mas Adil itu menjadi GM di bendara yang tadi. Ini loh, ini bukan sekedar ikonik Nusa Tenggara Barat. Ini adalah wajah Indonesia, apalagi dengan Mandalika ya. Dan menghandle itu tadi, kita ngomong WSBK dan MotoGP, ini mungkin ada tips ya bagaimana semua itu bisa bergerak ya di bawah apa namanya, tentu pimpinan Mas Adil supaya semua bisa bergerak dan memberi servis yang sebagus mungkin kepada semua pihak. Yang pertama adalah kita tentukan dulu standar kita, Pak. Jadi kita ini ingin menjadi bandara internasional, ingin menjadi tempat event internasional Mandalika, berarti standar kita harus internasional kan, Pak? Nah, ketika kita bicara internasional, kita sudah tidak bisa bicara business as usual. Kita tidak bisa memberikan pelayanan sederhana seperti apa yang ada kita saat ini. Nah, mau nggak mau, semua lini itu harus mengupgrade, Pak. Mengupgrade kualitas layanan yang akan diberikan. Itu yang pertama, Pak. Karena tanpa kita berkaca bahwa ini adalah perhelatan internasional, kalau kita melaksanakan dengan biasa-biasa aja, hasilnya akan biasa-biasa aja, Pak. Itu yang pertama, Pak. Dari sisi kami sedang melakukan perbaikan-perbaikan, Pak, dengan segala keterbatasan yang ada di sini. Kondisi pandemi kemarin, kita mencoba melakukan berbagai upaya, Pak. Termasuk juga kita melakukan kolaborasi, Pak. Itu. Kemarin bandara ini pandemi 2 tahun, artinya kami melakukan cost efisiensi selama 2 tahun, Pak, dan sampai sekarang juga kami masih melakukan cost efisiensi gitu kan, guna memastikan bahwa ini bisa survive. Kita berkolaborasi dengan Pak Bupati Lombok Tengah, Pak. Bupati Lombok Tengah kemarin dengan sangat support dalam hal membantu membersihkan area-area memang selama ini tidak dibersihkan, Pak. Kemudian sempat juga ada dukungan dari Provinsi NTB di bawah Bu Wagub, ya kan, juga melakukan kegiatan pembersihan di bandara. Kemudian nantinya kita juga akan melakukan kolaborasi tersebut dengan semua stakeholder supaya ini bisa berjalan dengan baik. Dari sisi koordinasi integritas, kalau menurut saya bahasa ini simpelnya cuma satu, Pak. Kita yang penting silaturahmi, Pak. Silaturahmi, ya. Nah, itu kunci ya. Itu kuncinya, gitu kan. Bentuknya apapun, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita bersilaturahmi, berkomunikasi, itu insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Paling itu yang menjadi tips utama kita, Pak. Dan itu kan Mas Adil dan seluruh jajaran sudah laksanakan, sementara terus lakukan sampai insya Allah, sekarang. mudah-mudahan.
Kira-kira apa harapan ya dari Pak Adil dan keluarga besar Bizam lah ya, apa namanya, dalam konteks kolaborasi ini, mengingat tantangan ke depan ini kan makin ini standarnya kan makin tinggi nih, harapan dengan ada Mandalika, dengan ada event-event internasional di sini itu kan makin tinggi syaratnya. Itu kira-kira ada harapan selain tadi dari Lombok Tengah, dari Pemprov sudah memberikan dukungan ini, kira-kira apa lagi mungkin yang kami harapkan pertama adalah tadi Pak, bagaimana kita secara bersama-sama bergerak maju meningkatkan kualitas daripada servis layanan kita, Pak. Kemudian harapan kami kepada pemerintah provinsi, pada pemerintahan kabupaten bisa membantu bagaimana juga kita bisa mengupgrade layanan, kemudian mengupgrade kualitas terkait layanan tersebut. Termasuk juga kita, saya rasa Pak, paling simpel adalah kita berkaca dengan tetangga kita, Pak. Tetangga kita mungkin bisa melakukan kolaborasi, Pak. Harapan saya begini, Pak. Bali sebagai tetangga kita yang sudah berhasil melakukan kegiatan turisme, menurut saya ada baiknya kita sebagai provinsi Lombok, NTB bisa kalau berkolaborasi menjadi satu satuan, Pak. Karena bagaimanapun di sana orang sudah datang, tapi bagaimana kita menggrab seluruh penumpang traffic yang ada di sana untuk masuk Lombok. Kemudian bagaimana kita juga bisa bersinergi, saling berbagi pikiran, bagaimana melakukan pelayanan yang baik untuk mengupgrade. Ini mungkin harapan kami seperti itu, Pak. Karena ini cuma hanya 150 km, tapi luar biasa yang bisa kita lakukan. Betul. Nah, itu yang kami harapkan dari bapak-bapak yang ada di pemerintahan. Kemudian dari masyarakat tentunya harapan kami adalah supaya bisa sama-sama menjaga bandara ini dengan baik. Kalau tadi di lapangan ada PKL atau apa, mungkin supaya tidak memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang kita tidak harap, perjuangan di tempat yang tidak sepatasnya. Kemudian kita menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, ya itu kuncinya. Penting menjaga kebersihan ini, kebersihan, kenyamanan itu. Menjaga kebersihan ini menjadi satu tantangan tersendiri, Pak. Ya Pak, setuju ya Pak, kita betul, setuju di NTB ini gitu kan. Karena kami pun Pak, setiap hari Jumat jam 7 pagi melakukan kegiatan Jumat bersih, Pak. Jumat bersih. Saya turun sendiri Pak untuk melakukan melit proses pembersihan yang ada di bandara itu kan. Karena luar biasa Pak, tantangan masalah kebersihan yang ada di bandara ini menjadi salah satu tantangan buat kita. Nah, himbauan kami kepada masyarakat untuk sama-sama kita menjaga bandara ini, sama-sama kita membesarkan Lombok dan NTB supaya bisa menjadi lebih baik lagi, Pak. Iya. Sedikit tadi Pak Adil singgung tentang Bali dan tentu turisme ya, pariwisata ini. Ini penerbangan internasional kita sekarang sudah buka kan, Pak? Sudah buka. Kami sudah beritakan itu. Tapi itu gimana? Kira-kira ada? Sudah buka, tetapi sementara baru ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, ya. Karena itu trafficnya bagaimana, Pak? Trafficnya lumayan, tetapi tidak terlalu banyak Pak. Ya, itu kan. Karena hampir rata-rata kami perhatikan Pak, orang datang ke Lombok ini rata-rata itu lewat Bali, lewat Jakarta. Oh ya, jadi tidak langsung. Tidak langsung Pak. Tidak langsung. Kenapa tadi saya sempat menyampaikan kita harus ada kolaborasi? Karena memang kita harus grab potensi yang ada di sana. Lombok ini sangat indah, Pak. Betul. Ya kan? Sangat indah. Landscape natur alamnya itu sangat indah dan masih eksotis. Betul. Masih origin, masih perawan lah kita bilang gitu kan. Nah, ini sesuatu yang sudah tidak dimiliki oleh Bali, tetangga kita Bali. Betul. Nah, ini ada market yang bisa kita tarik gitu kan, supaya bisa masuk ke sini. Dan rasanya kalau kolaborasi ini berjalan, pasti akan langsung terasa Pak, bagaimana perkembangan pariwisata di sini, Pak. Dan mestinya juga bagi wisatawan kalau mereka flight langsung dari Singapura atau dari mana langsung ke Lombok kan jauh lebih efisien bagi mereka ketimbang dia misalnya harus ke Bali atau lewat Jakarta dulu. Betul. Dan seperti itu ya. Jadi kan di saat ini tuh yang perlu dibangkitkan adalah awareness. Ya kan. Awarenessnya orang kan tidak mau beli dulu Pak. Orang dia tahu dulu, coba dulu gitu kan. Coba lewat mana misalnya tadi, lewat Bali dulu. Oh ada Lombok, bagus gitu kan. Once awareness itu kebangun, mendatangkan traffic langsung itu lebih mudah. Lebih mudah. Iya. Dan saya kira Adil optimis lah ya, Lombok ini perlahan akan mulai ke depan bahkan akan lebih kebuka, sangat optimis. Sangat optimis, Pak. Sangat optimis, Pak.
Karena memang sekarang kan juga pemerintah provinsi dan kabupaten kota di sini kan di bawah pimpinan Bang Zul ini kan sangat getol sport tourism. Jadi NTB itu mau diidentikan dengan sport tourism. Ya, padahal di sana sudah include ya, ada alamnya indah, budayanya khas dan luar biasa. Saya kira itu memang menarik. Ya. Nah, ini saya ingin kembali sedikit ke Mas Adil ini. Ini kan di Angkasa Pura sudah berapa tahun ini? Saya Kira-kira sampai saat ini. Saya mulai karir saya dari 2006, Pak, dengan 2006. Ya, ya. Berarti berapa tahun tuh, Pak? 2006, 2016. 16 tahun ya? 16 tahun. Ya, 16 tahun. Luar biasa. Dan paling lama di Bali katanya tadi. Jadi saya kebetulan memang penempatan saya tuh di Bali terus, Pak. Iya. Jadi ini bandara saya yang ada di luar dari bandara Bali. Iya. Jadi ya lumayan sedikit tahu, Pak. Lumayan sedikit sudah layak disapa beli ini ya. Aslinya dari Medan, Pak. Medan ya. Iya. Ini lebih lama di Bali. Iya. Jadi kesini tuh dari Bali ya, Pak. Saya sempat di Bali, terus saya ke Jakarta 6 bulan, terus saya tempatkan lagi sini. Iya. Yang paling nggak enak jadi orang Angkasa Pura itu apa sih, Pak? Ngurus-ngurus ini nih. Nggak enak lah dulu saya ingin tahu. Kalau yang nggak enak itu apa ya, Pak? Ya alhamdulillah semuanya enak, Pak. Enak ya. Alhamdulillah semuanya enak, Pak. Kalaupun ada yang nggak enak ya kita jalanin aja ya, ikhlas gitu kan, Pak. Insya Allah kalau kita menjalankan ya dengan ikhlas, insya Allah nggak ada yang enak. Dan asik-asik saja ya, Pak. Ya, asik-asik aja, Pak. Gitu kan. Nah, berada di Bandara Lombok ini ya ini kesempatan yang sangat luar biasa. Luar biasa, ya. Karena apalagi Lombok sekarang sangat-sangat tren di dunia. Yeah. Satu-satunya tempat di Indonesia yang diadakan MotoGP internasional yang Lombok. Nah, ini yang kita harus dukung. Sayang nih, kita udah punya bandara yang bagus. Bagus ya. Kita punya sirkuit yang bagus. Kalau saya tuh kalau bercanda sama teman-teman, kita ini punya pedang tajam, gitu kan. Tajam, ya. Tapi kalau masa kita nyacah cabe. Nah, gitu ya. Nggak level itulah. Nggak level itu, gitu. Betul, Jadi kita harus upgrade kualitas kita, standar kita internasional supaya lebih baik. Iya. Gitu, Pak. Kesan Mas Adil tentang Lombok dan NTB ini, atau Lombok dulu deh, itu apa? Yang paling berkesan Lombok itu apa? Lombok ini yang paling saya berkesan adalah alamnya, Pak. Alamnya ya? Alamnya. Luar biasa indah, Pak. Yeah. Karena kalau kita jalan ke arah Senggigi, Gili, wah itu lautnya biru, luar biasa dan masih virgin ya, masih perawan ya, masih bagus. Alam di bawahnya juga masih bagus, itu kan biota lautnya juga masih bagus. Alam yang paling luar biasa di sini, Pak. Sempat ke Rinjani? Belum, Pak. Belum ya? Ya, itu ada rencana, Pak. Tapi harus siapin fisik dulu. Fisik kan? Ya, perlu fisik itu. Perlu itu. Itu Rinjani itu kalau di kerjaan kami nih, Pak Adil ya. Itu kata kunci Rinjani itu waduh, berjuta-juta bermiliar itu kata kunci yang luar biasa kuatnya Rinjani itu. Karena memang dia boleh bilang warisan dunia lah ya. Betul. Dunia. Jadi memang benar kalau memang Lombok itu sangat alamnya itu luar biasa. Dan paket komplit. Dia punya gunung yang bagus, pantai yang bagus, punya macam alamnya, budayanya juga sangat khas ya, sangat khas ya. Budayanya sangat khas dan dia unik ya. Kalau kita ada campuran Balinya, ada campuran dari tempat lain juga, gitu kan. Bagus, luar biasa. Jadi sudah keliling-keliling, hanya belum ke naik gunung saja ya? Belum naik gunung aja. Itu fisiknya harus kuat kan, karena kuat, tantangannya juga lumayan tinggi kan. Dan ada beberapa spot yang memang agak terjal, jadi fisik itu harus kuat, Pak. Iya. Ya mudah-mudahan bisa terwujud, Pak, sampai ke atas. Ya, oke. Saya ingin Pak Adil kira-kira terhadap kami orang media ini ya, apa sih harapan dalam konteks tugas besar kita bersama-sama tentu menjaga, apalagi kami ini nama kami jelas ini Tribun Lombok ini ya, walaupun luas Nusa Tenggara Barat, tapi kami dengan nama Lombok kita sama-sama mengusung nama Lombok ini. Kira-kira saya ingin Pak Adil menyampaikan sesuatu, harapan apa terhadap kami terutama media ya dalam kerja besar kita ini memulihkan, bangkit lebih cepat, kemarin tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat itu ya. Itu apa itu kira-kira? Kalau saya harapannya, Pak, yang pasti media ini kan menjangkau kemana-mana, Pak, nasional maupun internasional. Yang pertama adalah bagaimana media ini bisa membantu mempromosikan
budaya, wisata, keindahan alam ini Lombok ke seluruh dunia, Pak. Iya. Yang kemudian yang kedua yang paling penting adalah Bapak-bapak ini yang mengawal kebijakan kan, Pak. Ya, betul. Bagaimana kebijakan ini bisa mengarah untuk menjadi sesuatu yang lebih positif, produktif, terutama dalam hal pengembangan ekonomi maupun wisata. Paling itu dua itu cukup kuat rasa saya, Pak, dan itu perannya Bapak yang tidak bisa diganggu gugat oleh dari manapun gitu kan. Karena Bapak punya independensi dalam hal menyampaikan hal-hal yang terjadi di Pulau Lombok. Dan kami juga membuka diri tadi dan seluruh jajaran manakala ada hal-hal yang dirasa kurang pas, informasi dan sebagainya, itu kita terbuka, sangat terbuka. Media kami selalu membuka diri untuk kami juga butuh diberi masukan-masukan, dikoreksi kalau memang keliru dan sebagainya. Jadi itu semangat kolaborasi tadi itu yang Pak Adil katakan. Kolaborasi itu kan harus dalam semangat itu, nggak bisa saya yang benar sendiri dong, nggak bisa. Jadi dan kami media sangat terbuka untuk itu. Siap. Oke. Baik, ini mungkin semacam statement closing statement. Mas Adil silakan. Saya beri uang mau berapa menit silakan dipakai. Pertama tentu dalam konteks bandara ini kepada masyarakat, imbauan, harapan macam-macam, atau juga silakan disampaikan. Baik, terima kasih kepada Tribun yang sudah melakukan podcast bersama kami di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, atau yang lebih dikenal dengan masyarakat luas Bandara Internasional Lombok. Kami selaku pengelola dari bandara ini berkomitmen bahwa bandara ini hadir di tengah-tengah masyarakat NTB, di tengah-tengah masyarakat Lombok untuk meningkatkan perkembangan ekonomi maupun pariwisata yang ada di Pulau Lombok ini. Tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri, seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, seluruh media juga mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan pencapaian untuk tujuan kita bersama ini, sehingga kami memohon dukungan dari semuanya terhadap segala sesuatu yang ada di Bandara Internasional Lombok ini supaya bisa kita jalankan dengan baik. Pada masyarakat yang ada di sekitar Bandara Lombok Tengah, mari kita jaga ketertiban, kebersihan yang ada di bandara ini, maupun juga dengan masyarakat yang ada di luar dari Lombok Tengah, bahwa bandara ini milik kita semua. Bandara ini milik bangsa kita, bandara ini milik NTB, bandara ini milik Pulau Lombok. Kalau bukan kita yang jaga, siapa? Kalau bukan kita yang membesarkan Lombok ini, siapa lagi? Nah, inilah komitmen, semangat yang kami harapkan dari semua stakeholder yang ada di bandara ini, maupun di masyarakat Lombok dan NTB, supaya kita sama-sama menjaga dan membesarkan bandara ini maupun Pulau Lombok yang kita cintai bersama. Mungkin itu sedikit statement dari saya, mudah-mudahan bisa menggugah teman-teman, saudara-saudara saya yang ada di Pulau Lombok ini. Baik, terima kasih Pak Adil. Tribuners, demikian kita sudah mendengarkan banyak hal update terbaru, terkini dari Pak Adil dan harapan, saya kira kata kunci yang penting, mari kita jaga sama-sama bandara ini kita memberi keramahan, kenyamanan sebaik mungkin. Kita semua, tidak hanya tanggung jawab bandara. Baik Tribuners, kita jumpa lagi dalam program trilogi berikutnya. Terima kasih. Sadil, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ya. Siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.